Ini contoh cara memberikan kode pada sampel. Misalnya kita mau melakukan uji segitiga. Ingat, di uji segitiga, yang kita sajikan ada 3 sampel. Dari 3 sampel ini, 2 sama, 1 beda. Ya, berarti intinya sebenarnya hanya ada 2 jenis sampel, tapi yang disajikan 3. Oke, jadi pertama kita buat tabel dulu. Di sini nomor panelis. Misalnya panelis 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Misalnya sampai 30, sampai 100, tergantung jumlah panelis kita. Lalu kita berikan misalnya permutasi. Permutasi itu adalah kita untuk memberikan kode urutan sampel. Misalnya untuk uji segitiga, itu kan tadi ada 3 sampel. Ada 6 kemungkinan urutannya. Bisa BAA, bisa ABA, bisa AAB, BBA, BAB, atau ABB. Kalau BAA artinya ada 2 sampel A yang sama dan 1 sampel B. Artinya panelis kalau dia bisa membedakan, maka dia akan menjawab mana yang beda, maka dia akan jawab yang sampel sebelah kiri. Kalau untuk misalnya BAB di sini, 2 sampel B yang sama dan 1 sampel A. Maka kalau panelis menjawab benar, pasti dia akan menjawab sampel yang di tengah. Nah, setelah kita berikan kode untuk urutan sampel, maka kodenya ini kita masukkan ke urutan si panelis. Terus berikutnya kita bikin di sini sampel A, sampel B, dan sampel B. Baru dari setiap itu nanti kita kasih kode. Misalnya, panelis pertama mendapatkan permutasi nomor 5. Nomor 5 kita lihat, nomor 5 itu urutannya B, A, B. Maka kita butuh 2 sampel B dan 1 sampel A. 2 sampel B dan 1 sampel A. Urutannya bagaimana? Yang pertama B, nah kita kasih di atasnya, yang pertama ini nomor urutan. Pertama B, yang kedua A. Ini yang nomor 2. Terus yang ketiga, B lagi. Berarti nanti si panelis pada saat, si penyaji pada saat di lab, ini kan kita siapkan dulu sebelum kita ke lab. Pada saat di lab, dia tahu, oh nanti panelis yang pertama, ketika dia datang, saya akan berikan dia 2 sampel B dan 1 sampel A. Urutannya bagaimana? Yang sebelah kiri, yang B, nanti di tengahnya A, dan di sebelah kanan yang B lagi. Baru setelah itu kita kasih kode acaknya. Misalnya di sini 495, 926, dan 183. Berarti untuk panelis nomor 1, ketika dia datang nanti yang kita sajikan, ini sampel A, di sini ada 926, terus ada 495, dan ada 183. Di mana ini sebenarnya adalah 926 ini sampel B, ini ada sampel A, ini adalah sampel B. Panelis tidak tahu, panelis tidak boleh tahu apa jenis sampelnya. Yang mereka hanya tahu 926, 495, 183. Hanya si penyajinya yang tahu ini sampel apa, dan ini sampel apa. Oke, saya harap ini bisa dipahami dan benar-benar dilakukan pada saat nanti kalian melakukan pengujian di laboratorium. Karena kebanyakan apa yang dilakukan oleh kakak kelas kalian, dan itu adalah contoh yang salah, mereka tidak mengacak urutan sampelnya. Jadi setiap panelis, misalnya dia pakai kode yang ini ya, misalnya dia pakai kode yang ini. Nah, setiap panelis, mau panelis pertama, 2, 3, dan seterusnya, dia sudah fix pakainya ini kodenya. Ini salah. Kenapa? Karena panelis pertama mungkin sama sekali dia tidak tahu. Terus panelis kedua dia uji juga tidak tahu. Nanti panelis pertama, kedua dia keluar, dia bercerita, dia kasih tahu temannya, oh tadi kamu yang mana yang beda misalnya.
biasa ya mahasiswa saling bercerita atau panelis saling bercerita. Terus dia bilang, oh saya yang beda itu yang tengah. Terus panelis pertama juga bilang, oh iya saya juga merasa yang tengah yang beda. Nah, panelis yang baru mungkin mendengar percakapan itu sudah dipengaruhi. Oh, yang di tengah yang berbeda. Nah, kalau ini selalu sama, jangan sampai nanti berikutnya si panelis itu akan bias, sudah tahu mana yang berbeda. Tapi kalau dia acak, maka panelis tidak tahu. Jadi panelis satu dengan panelis yang lain itu mendapatkan sampel dengan kode yang berbeda dan urutan yang berbeda.